Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Imratul Mufidah dengan NIM 21030966039 dari Prodi PGMI kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Apa dan bagaimanakah wujud bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terdiri dari kata baik dan benar, yang keduanya memiliki arti. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, di pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab, yang tidak terlalu terikat oleh patokan. Dalam situasi resmi dan formal, seperti dalam kuliah, dalam seminar, dalam sidang DPR, dan dalam pidato kenegaraan, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal, yang selalu memperhatikan norma bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik sesuai aspek komunikatif harus sesuai dengan sasaran kepada siapa bahasa tersebut disampaikan. Hal ini harus disesuaikan dengan unsur umur, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran kita. Dengan kata lain, bahasa yang kita gunakan sesuai dengan lawan bicara, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi, berturut-turut sesuai derajat keformalannya. Ragam tersebut dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ragam beku atau frozen. Digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Kedua, ragam resmi atau formal. Digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga, ragam konsultatif atau konsultatif. Digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ragam santai atau casual. Digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima, ragam akrab atau intimate. Digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu memiliki kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam kalimat, karena sering kebanjiran, gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur yang sering kebanjiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti itu sering terjadi dalam kalimat majemuk. Kaidah ketatabahasaannya adalah dalam kalimat majemuk bertingkat, dalam anak kalimat dapat dihilangkan jika induk kalimat dan anak kalimat mengandung subjek yang sama. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya, dengan penerapan pola kalimat yang baku. Acara itu sedang kami ikuti, dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali dan bukan cantik banget.
uang, dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan nggak gampang. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek tempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atep, habis dan bukan abis, serta kalau dan bukan kalau. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau membaca persis sesuai makalah aslinya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa ragam bahasa formal atau non-formal, bergantung pada konteksnya. Contoh berbahasa Indonesia yang baik dan benar, percakapan yang terjadi di dalam rapat. Kami belum dapat memberi keputusan karena kami harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pimpinan. Kalau demikian, kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak. Contoh berbahasa yang baik tetapi tidak benar. Percakapan antara pedagang bakso dan pembeli. Pembeli berkata, "Bang, saya bakso satu, kuahnya dikit." Pedagang menjawab, "Pakai saus?" Pembeli berkata, "Iya." Percakapan seperti ini sudah cukup untuk dimengerti. Pembeli tidak perlu mengucapkan kalimat yang panjang lebar, dan pedagang pun sudah mengerti maksud dari pembeli. Contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik. Percakapan antara tukang angkot dan calon penumpang. Calon penumpang bertanya, "Pak, saya mau ke pasar. Apakah Bapak bersedia untuk mengantar saya dan berapa ongkosnya?" Tukang angkot menjawab, 10.000 Dek. Sedangkan percakapan seperti ini terlalu bertele-tele. Tidak perlu mengucapkan kalimat yang panjang dan lebar, sopir angkot sudah paham maksud dari calon penumpang. Karena sudah jelas bahwa sopir angkot bersedia mengantar penumpang karena itu termasuk pekerjaannya. Bahasa lisan. Menurut Wikipedia, bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar, kurang lebih 10.000, bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Kata-kata yang terucap tersambung menjadi untaian frasa dan kalimat yang dikelompokkan secara sintaktis. Kosakata dan sintaks yang digunakan bersama-sama dengan bunyi bahasa yang digunakannya membentuk jati diri bahasa tersebut sebagai bahasa alami. Bahasa lisan dapat diketahui dengan disampaikan secara lisan, berhadapan dengan mitra tutur, langsung mendapat balikan dari mitra tutur, kesalahan ucapan dapat langsung diperbaiki, dan kebakuan lafal. Pilihan kata, ketepatan penggunaan kata. Melihat, menonton, membesuk. Datang, berkunjung. Mengikuti, mentaati, mematuhi. Penonton, pemirsa. Drop, tumpukan, bersamaan. Acuh, peduli, perhatian. Dan seterusnya, dan lain-lain, dan sebagainya. Seperti contoh, mereka sangat acuh dengan masalah ini. Kami ingin menonton paparan makalah Anda di komputer itu.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.